Shes, shes. Suara yang tidak biasa itu seperti kilatan kilat yang berulang kali menyebar dan bergema di dalam lubang hitam. Sesaat kemudian, lingkungan yang agak gelap tiba-tiba menjadi cerah. Suhu di udara juga meningkat dengan cepat. Aura yang sangat menakutkan dan kuno perlahan muncul dari dalam lubang hitam. Akhirnya, itu tampak seperti kilat yang merobek malam yang gelap, meletus dari kegelapan yang hampir tak berujung. Wajah Xiao Yan menegang saat dia melihat keluar dari lubang itu. Tenggorokannya tanpa sadar berputar sekali. Pada saat ini, area yang berada 2 meter di atas lubang telah menjadi sangat terdistorsi. Meskipun ruang telah menjadi sangat terdistorsi, seseorang tidak dapat melihat apapun dengan mata telanjang. Selain ruang yang terdistorsi dan suara mendesis yang berulang, seluruh area berubah sedikit aneh karena pemandangan ini. Wajah Penatua Liu juga sangat serius. Dia berulang kali menarik Xiao Yan dan melangkah mundur. Ketika matanya melihat ke ruang yang terdistorsi, rasa takut melintasinya. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang sebenarnya ada di sana, dia juga telah mendengar beberapa hal setelah menjadi penatua di menara selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia juga tahu betapa menakutkannya benda di dalam kegelapan yang dalam itu. Mata telanjang tidak bisa melihat apa-apa, tetapi sepasang murid Xiao Yan, yang ditutupi oleh api inti teratai hijau, dapat dengan jelas melihat benda menakutkan yang muncul dari dalam lubang gelap. Segera, tubuhnya, yang diseret kembali oleh Penatua Liu, tiba-tiba menegang. Dengan pupil yang berisi api berwarna hijau, Xiao Yan dengan jelas melihat bahwa benda yang muncul dengan keras dari kegelapan yang tak berujung sebenarnya adalah ular piton api yang sangat besar, yang secara mengejutkan tebalnya lebih dari 10 meter dan memiliki panjang yang tidak diketahui. Tubuh piton api ditutupi oleh api yang membelit. Itu melebarkan mulutnya yang besar. Taring, yang sebesar paha Xiao Yan, membawa riak yang terdistorsi. Sepasang mata segitiga yang sangat besar memiliki api tak terlihat yang berulang kali dimuntahkan darinya. Api ini tidak asing dengan Xiao Yan. Ini karena dia telah merasakan pahitnya api ini sebelumnya. Tentu saja, hal yang muncul di dalam hatinya hanyalah gumpalan api tak berbentuk. Dibandingkan dengan ular piton raksasa ini, yang tampak seperti teraglomerasi seluruhnya dari api, apa yang dia rasakan sebelumnya tidak diragukan lagi adalah perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Saat dia merasakan kekuatan piton api, Xiao Yan tidak meragukan bahwa bahkan seorang elit Dou Wang kemungkinan akan langsung berubah menjadi abu jika tubuhnya bersentuhan dengannya. Piton api membawa raungan yang ganas saat ditembakkan dari kegelapan. Namun, saat akan mencapai suatu tempat, 5 meter di atas pintu masuk lubang hitam, ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi. Dengan bantuan api hijau, Xiao Yan samar-samar bisa melihat bahwa ruang di sekitar lubang hitam tampak menjadi sangat terdistorsi karena membentuk sangkar spasial pada saat ini. Piton api yang tidak terlihat mungkin memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi ketika bertabrakan dengan batasan spasialnya, itu hanya menyebabkan sangkar sedikit bergetar. Tidak ada efek lain. Menyadari bahwa tidak ada harapan untuk mencoba membebaskan diri, piton api mau tidak mau menjadi sedikit gila. Api tak terlihat dimuntahkan dari mulutnya yang sangat besar ke segala arah dan berulang kali membakar kandang spasial. Sayangnya, tidak peduli bagaimana itu terbakar, kandang luar angkasa itu masih berdiri kokoh. Setelah berjuang keras untuk beberapa saat, piton api yang tak terlihat itu akhirnya habis. Itu menghadap ke langit, dan mengeluarkan suara mendesis yang berisi kemarahannya. Setelah itu, orang hanya bisa melihat bahwa ruang itu berulang kali terdistorsi saat piton api sekali lagi menjadi lemah lembut dan dibor kembali ke dalam lubang gelap yang dalam. Saat piton api menghilang, kandang luar angkasa akhirnya menjadi lebih tipis dan akhirnya menghilang. Penatua Liu menghela nafas lega ketika dia merasakan suhu di sekitarnya turun. Dia bergumam, hampir saja, tapi mengapa benda ini tiba-tiba terbangun? Di sampingnya, Xiao Yan juga berangsur pulih dari keterkejutannya. Api berwarna hijau di matanya dengan cepat menghilang saat dia bertanya dengan suara serak, "Tetua Liu, itu benda apa itu?" Memulihkan dari pertanyaan Xiao Yan, wajah Penatua Liu menjadi serius saat dia melihat yang pertama. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan beritahu orang lain tentang apa yang kamu lihat hari ini." Awalnya, siswa tidak diizinkan mendekati wilayah tengah menara.
Hari ini, saya telah mengabaikan tugas saya. Untungnya, giliranku untuk bertugas hari ini. Kalau tidak pasti akan ada masalah yang tidak bisa dihindari. Xiaoyan mengangguk saat melihat wajah serius Penatua Liu. Dia merentangkan tangannya dengan polos, saya tidak melihat apapun. Hanya saja saya tiba-tiba merasakan suhunya naik banyak. Selain itu, ada beberapa suara yang berasal dari lubang hitam. Secara alami menjadi yang terbaik jika Anda tidak melihat apapun. Ada beberapa hal yang sebaiknya Anda abaikan. Lebih baik Anda tidak datang ke sini di masa depan. Jika tidak, jika Anda ketahuan, Anda akan dihukum bersama dengan sesepuh yang bertugas. Penatua Liu menghela nafas lega. Dia tidak meragukan kata-kata Xiaoyan. Lagi pula, bahkan dia sendiri, tidak bisa melihat hal yang menakutkan itu. Dia hanya bisa mengandalkan persepsinya tentang distorsi dan kelengkungan ruang untuk menilai apa yang dimiliki makhluk gaib ini. Mendengar ketegasan dalam suara Penatua Liu, ekspresi Xiaoyan juga tanpa sadar berubah. Segera, dia buru-buru mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Ekspresi Penatua Liu menjadi sedikit lebih hangat saat dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia sekali lagi melirik ke jurang dalam yang dalam dengan rasa takut yang masih ada sebelum membalikkan tubuhnya dan berjalan pergi. Xiaoyan sekali lagi mengangguk. Setelah itu, dia mengikutinya. Ketika dia hendak berbelok, dia memiringkan kepalanya dan melihat ke lubang hitam tak berdasar, yang sekali lagi turun ke dalam keheningan. Jantungnya sedikit terguncang saat dia bergumam pelan, benda apa itu sebenarnya? Aura itu terlalu kuat, kandang luar angkasa itu juga terlalu berlebihan. Itu sebenarnya tidak memiliki reaksi sedikit pun di bawah kehancuran yang disebabkan oleh hal menakutkan ini. Menara pemurnian ki langit yang berkobar ini memang benar-benar penuh dengan misteri. Setelah keluar dari wilayah tengah, Penatua Liu juga memulihkan ketenangannya sebelumnya. Dia sekali lagi membawa Xiaoyan untuk dengan hati-hati berjalan di sepanjang tingkat pertama di dalam menara. Kemanapun dia lewat, dia akan berulang kali berbicara tentang beberapa aturan di dalam menara dan hal-hal lain yang perlu dia waspadai. Banyak hal yang sepele, menyebabkan dia tampil seperti orang tua biasa. Saat mereka berjalan, mereka terkadang bertemu dengan beberapa siswa. Ketika mereka melihat Xiaoyan, yang sedang mengobrol menyenangkan dengan Penatua Liu, mereka semua sedikit terkejut. Karena status dan identitas sesepuh penjaga menara ini, mereka biasanya sangat tegas terhadap siswa. Karenanya, banyak siswa yang menghormati dan takut pada mereka. Selain beberapa siswa yang lebih tua, yang memiliki kekuatan yang cukup besar, jarang mereka melihat sesepuh memperlakukan siswa baru dengan sopan. Semua tatapan kaget ini di sepanjang jalan juga menyebabkan Xiaoyan memahami pencegahan yang dimiliki Tetua Liu ini di sini. Seperti kata pepatah, seseorang akan bisa bekerja lebih baik jika ada seseorang di istana kekaisaran. Sekarang dia baru saja tiba, secara alami akan menjadi yang terbaik baginya untuk dapat membentuk beberapa koneksi. Tidak peduli seberapa besar potensinya, paling tidak dia hanyalah seorang dadoushi. Kekuatan semacam ini benar-benar tidak memiliki sesuatu yang terpuji di mata Penatua Liu, yang telah mencapai kelas Douang. Xiaoyan, faksi Pansgate Anda baru saja terbentuk. Saya merekomendasikan bahwa ketika Anda semua memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar, untuk saat ini Anda tidak boleh mencoba untuk merebut ruang pelatihan kelas tinggi. Elder Liu tiba-tiba berkata dengan senyum tipis ketika mereka berjalan ke suatu tempat dan melihat bahwa ada apalagi orang. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini, tapi segera menganggukkan kepalanya. Dia juga punya pemikiran seperti itu. Selama waktu yang singkat ini ketika dia memasuki akademi dalam, tidak diragukan lagi akan menyebabkan lebih banyak orang tidak puas dengan gerbang PAN mereka ini jika mereka ingin menempati area pelatihan terbaik. Sepertinya ketika kelompok mereka memasuki tempat itu, akan ada beberapa golongan yang akan datang dan mengusir mereka. Dibandingkan dengan faksi yang lebih tua, selain Xiaoyan dan beberapa dadoushi, sebagian besar lainnya tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan faksi yang lebih tua. Selain itu, dalam pertarungan antar faksi semacam ini, hanya mengandalkan sedikit dari mereka pasti akan gagal untuk mendapatkan efek membalikkan keadaan. Karena akademi memiliki beberapa peraturan, kami, para tetua penjaga menara ini tidak dapat ikut campur dalam pertarungan antar siswa untuk ruang pelatihan.
Oleh karena itu, selama tidak ada korban jiwa, kami tidak akan melakukan intervensi hampir sepanjang waktu. Penatua Liu merenung beberapa saat sebelum dia tersenyum dan berkata, namun, selama Dowling dapat dengan cepat muncul di Pansgate milikmu, kamu akan memiliki kualifikasi untuk diperingkat di antara faksi lapis kedua di Akademi Dalam. Pada saat itu, Anda dapat pergi dan berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan ruang pelatihan. Saya pikir ini akan segera terjadi, mengingat potensi Anda. Memiliki Dowling yang kuat hanyalah faksi lapis kedua. Lalu bukankah itu berarti harus ada kehadiran elit doang untuk dianggap sebagai faksi papan atas? Xiaoyan bertanya dengan cara tertegun. Hehehe, sebenarnya bukan itu masalahnya. Biasanya, jika 3 atau 4 Dowling yang kuat muncul dalam satu faksi, itu bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas. Penatua Liu menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dengan bakat Sun Er dan 2 lainnya, sepertinya mereka juga tidak membutuhkan banyak waktu. Tampaknya Pansgate masa depan perlu tetap rendah hati untuk sementara waktu. Selama mereka menunggu sampai mereka berempat maju ke kelas Dowling, semuanya akan meningkat. Namun, sebelum ini, mereka hanya bisa meringkuk dengan diam-diam. Saat mereka bercakap-cakap dan berjalan, Xiaoyan dan Tetua Liu tiba di pintu masuk. Wu Hao, yang masih di tempat ini, juga terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Dia berdiri bingung di tempat, dan hanya menghela nafas lega saat melihat sosok Xiaoyan. Melihat Wu Hao berjalan dengan cepat, Xiaoyan tersenyum kepada Tetua Liu, menangkupkan tangannya dan berkata, Tetua Liu, terima kasih banyak atas pelajaran Anda. Mari berhenti di sini untuk hari ini. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang lagi untuk meminta nasihat Anda. Hehehe, bukankah kamu berencana berlatih di sini untuk sementara waktu hari ini? Penatua Liu tersenyum dan bertanya, Pansgate baru saja dibuat. Saya harus kembali dan membantu mengelolanya. Xiaoyan tersenyum saat dia menolak niat baik Penatua Liu. Yaitu benar, sebuah faksi baru sangat lemah. Kamu memang akan sibuk. Penatua Liu tersenyum dan mengangguk tanpa memaksa. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya saat dia berbicara dengan tawa lembut. Lain kali Anda membawa orang ke level pertama untuk berlatih, saya akan membantu Anda menemukan tempat terbaik di antara ruang pelatihan kelas menengah. Pelatihan di tempat itu tidak akan jauh lebih buruk daripada pelatihan di ruang pelatihan kelas atas. Ada juga ruang pelatihan yang baik dan buruk di kelas yang sama. Xiaoyan agak terkejut saat mendengar ini. Hehehe, itu wajar saja. Namun, seorang siswa biasa akan sangat kesulitan menemukan hal-hal ini. Hanya kami, sesepuh penjaga menara, yang mengerti perbedaannya. Penatua Liu tertawa dengan bangga. Kalau begitu, terima kasih banyak Tetua Liu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya karena terkejut. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Penatua Liu sebelum berbalik, dan melangkah ke arah Wu Hao sebelum dia berjalan keluar, mendukung yang terakhir. Penatua Liu membelai janggutnya saat dia memandangi 2 punggung yang telah menghilang dari pintu masuk menara. Dia bergumam, api surgawi itu benar-benar tidak terduga. Kebangkitan Akademi Dalam bergantung pada hal semacam itu, tapi sekarang, seorang anak kecil, yang bahkan belum berusia 20 tahun, sudah memiliki benda misterius semacam ini untuk dirinya sendiri. Ah, dia benar-benar orang yang sangat beruntung sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa menahan cemburu. Xiaoyan berdiri tepat di luar pintu setelah keluar dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap menara hitam misterius ini, di mana hanya bagian atasnya yang terlihat. Dia tidak bisa menahan nafas panjang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus-menerus merasa bahwa menara hitam ini tidak sesederhana itu. Ini benar-benar tidak terduga, itu benar-benar menggabungkan roh api, dengan emosi dan kecerdasan. Cek, tidak heran Akademi Dalam sangat ketat. Mereka bahkan menciptakan Space Lock, yang bahkan elit Doujun harus menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan case. Saat Xiaoyan menghela nafas, suara terkejut Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Yao Lao. Ekspresinya tidak berubah saat dia melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Wu Hao, yang masih tampak sedikit pusing.
Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan di jalan yang mereka gunakan untuk pergi ke sini sebelumnya. Apakah roh api yang baru saja disebutkan guru itu? Xiaoyan berjalan dengan kecepatan tetap tidak cepat atau lambat di sepanjang jalan ini yang dipenuhi pepohonan. Baru setelah itu dia menanyakan tentang ini di dalam hatinya. Bentuk kehidupan alternatif, yang tercipta dari api murni, ular api tak terlihat yang kamu lihat, sebelumnya seharusnya kecerdasan yang diciptakan dari dalam api hati yang jatuh. Bahkan bisa dikatakan bahwa piton api adalah tubuh asli dari api jantung yang jatuh di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar. Yao Lao perlahan menjelaskan, apa, piton api itu adalah Valen Heart Flame. Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Ekspresinya tanpa sadar berubah sedikit karena dia tidak bisa menahan tangis kaget. Ya, seharusnya aku tidak salah merasakannya. Api aneh antara langit dan bumi itu akan tumbuh menjadi berbagai bentuk unik yang berbeda setelah terkumpul seiring waktu. Contohnya adalah api inti teratai hijau yang Anda temui di lava bawah tanah. Bentuk tanaman yang mirip dengan teratai itu hanya terbentuk setelah inti nyala api telah mengalami penekanan ribuan tahun. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, api inti teratai hijau yang kami temukan terakhir kali mungkin memiliki bentuk tanaman tetapi tidak membentuk emosi atau kecerdasan yang menjadi miliknya. Namun, sebelumnya saya benar-benar merasakan piton api itu. Badan api jenis ini, yang memiliki kecerdasan miliknya sendiri, adalah apa yang kita sebut sebagai roh api. Kecerdasannya harus sebanding dengan beberapa magical beast terkuat yang dapat memiliki bentuk manusia. Lalu bagaimana kita memurnikan roh api semacam ini, bahkan jika kita mendapatkannya? Tadi, saya juga merasakan aura menakutkan dari makhluk itu. Saya khawatir bahkan Do Wang yang kuat mungkin tidak bisa menjadi tandingannya. Bagaimana kita bisa menelannya? Kata-kata Yao Lao membuat Xiaoyan merasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa nyala api pun dapat membentuk kesadarannya sendiri. Namun, sekarang nyala api ini sudah memiliki kesadarannya sendiri, pasti tidak akan mau ditelan dan dimurnikan oleh orang lain. Melihat aura menakutkan yang ditampilkan sebelumnya, Xiaoyan segera menjadi putus asa. Ini memang sangat sulit namun tidak ada pilihan lain. Tentu saja, tidak masalah jika kamu mau melepaskan api hati yang jatuh ini, dan pergi mencari api surgawi lainnya. Yao Lao tertawa kecil, lelucon apa yang guru buat apakah api surgawi begitu mudah ditemukan? Xiaoyan segera berteriak di dalam hatinya saat mendengar ini. Setelah menghabiskan beberapa tahun, dia telah mendapatkan api inti teratai hijau dengan hanya mengandalkan keberuntungan. Sekarang dia telah menemukan Valen Heart Flame setelah mengalami banyak kesulitan, bagaimana dia akan rela melepaskannya? Kalau begitu kita hanya bisa menunggu, dan melihat sebenarnya. Mari kita tidak menyebutkan bagaimana kita akan menanganinya, setelah kita mendapatkan Valen Heart Flame. Bagaimana kita mendapatkannya sudah dipenuhi dengan banyak masalah. Suara Yao Lao mengandung nada seolah-olah dia sedang sakit kepala. Orang-orang kuat di akademi dalam ini sebanyak awan. Di menara sebelumnya, samar-samar saya bisa merasakan bahwa terdapat aura yang sangat lemah namun kuat beberapa tingkat di bawah. Kekuatan aura ini sedemikian rupa sehingga dalam bentuk spiritual saya saat ini, tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkan banyak keuntungan saat bertarung dengan mereka. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat 10 jarinya terikat erat. Selain itu, pada saat ini, saya dapat memastikan bahwa alasan akademi dalam dapat meningkatkan kecepatan pelatihan para siswa, pada dasarnya karena adanya api jantung yang jatuh. Mereka menyegel api jantung yang jatuh, yang telah membentuk roh menjadi menara penyulingan ki langit yang berkobar, meminjam efeknya membiarkan api hati yang jatuh membentuk tubuh yang terbelah atas permintaan hati seseorang ketika dia dekat dengannya. Hal ini memungkinkan siswa menggunakannya untuk memperkuat jalur ki mereka dan menyempurnakan Dou Qi. Mereka sedang membesarkan api jantung yang jatuh. Yao Lao perlahan menghembuskan nafas udara dingin saat dia berseru pelan. Tangan Xiaoyan, yang disatukan, tiba-tiba bergetar. Dia mengusap keringat dingin di keningnya tanpa meninggalkan bekas. Dalam hatinya, dia terus merasa sok atas tindakan gila dan berani dari Inner Academy ini. Orang-orang ini benar-benar terlalu menakutkan.
Mereka sebenarnya memiliki keberanian untuk mencoba menjinakkan sesuatu yang memiliki kekuatan penghancur terbesar antara surga dan bumi. Hanya setelah penjelasan Yao Lao, Xiao Yan mengerti bahwa Akademi Dalam telah membesarkan api jantung yang jatuh seperti seseorang akan memelihara sapi perah. Setelah itu, mereka berulang kali memperoleh susu dalam jumlah yang tak terbatas darinya. Tubuh terbelah dari Valen Heart Flame. Tindakan semacam ini memang bisa disebut gila. Seorang ahli memang berani. Akademi Dalam ini benar-benar menakutkan Xiao Yan, menelan ludah dan bergumam di dalam hatinya. Berani. Saya pikir mereka bermain api dan akhirnya akan terbakar. Yao Lao mendengus dingin. Mengapa? Dari apa yang saya lihat, sepertinya tidak ada masalah. Xiao Yan berkata dengan heran. Hei, saat ini, mereka mengandalkan kunci Space Cave, jadi tidak ada masalah. Namun, ini hanyalah tindakan bijaksana. Dengan mengandalkan Space Cave itu, mustahil untuk terus menyegel Valen Heart Flame di dalam menara. Yao Lao tertawa, api bisa tersebar, tapi tidak bisa diblokir. Flame Heart Flame ini adalah api unik yang terbentuk dari surga dan bumi. Ia memiliki kekuatan penghancur sejati dengan menyegel dan memblokirnya dengan cara ini. Itu seperti Akademi Dalam membangun penghalang di mulut gunung berapi. Pernahkah Anda melihat seseorang yang dapat memblokir gunung berapi? Cara tertindasnya saat ini hanyalah karena ia menyimpan kekuatan. Pada saat itu meletus, menara pemurnian kilangit yang berkobar ini akan segera dihancurkan. Meskipun Flame Heart Flame menakutkan, orang-orang tua dari Inner Academy juga bukan orang yang tidak berguna. Sebelum letusan, satu akan mengisi dan satu akan memblokir. Kedua belah pihak akan mengalami kerugian. Pada saat itu, mungkin ini adalah kesempatan kita. Guru, maksudmu kita harus menunggu api jantung yang jatuh meletus dengan sendirinya? Xiao Yan terkejut saat dia berkata dengan cara tertegun. Kita hanya bisa melakukan ini. Kita kecil jumlahnya dan lemah kekuatannya. Tidak ada gunanya jika kita melakukannya secara terbuka. Yao Lao mengangguk dan menjawab. Lalu kapan kita harus menunggu sampai? Xiao Yan memutar matanya dan tertawa getir. Berdasarkan serangan balik dari Valen Heart Flame sebelumnya, mungkin akan ada pergantian peristiwa segera. Paling lama, itu akan memakan waktu 2 tahun dan paling tidak 1 tahun. Yao Lao merenung lama sebelum dia merendahkan suaranya saat dia mengungkapkan informasi dengan lembut di hati Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat berkedip. Beberapa saat kemudian, dia dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya. Selain Wu Hao, yang berulang kali membenturkan kepalanya yang pusing, tidak ada gerakan lain. Kata-kata yang diucapkan Yao Lao berkaitan dengan masalah hidup dan mati Akademi Dalam. Di hari-hari berikutnya, Anda harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan berlatih di menara. Akan lebih baik jika Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda ke kelas Dowling dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, dengan dimasukkannya api inti teratai hijau dan tsunami yang membelah api, saya pikir Anda dapat menjadi liar tanpa rasa takut di dalam kelas Dowling. Jika Anda menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari kombinasi api ungu dan hijau, kemungkinan bahkan Elder Su, dari luar hutan saat itu, tidak akan memiliki keberanian untuk menerimanya secara langsung, dengan satu tangan. Akan lebih baik jika Anda mencoba sebaik mungkin untuk tidak menggunakan Angry Buddha Lotus Flame skala besar yang menggabungkan Bone Chilling Flame dan Green Lotus Core Flame. Makhluk itu mungkin memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi serangan baliknya terlalu besar. Terkadang, Anda akan kehilangan lebih dari apa yang Anda peroleh. Selain itu, kamu harus pergi dan mulai berlatih teknik Dou Agility kelas D itu, gerakan 3000 petir. Selama Anda berhasil mempraktikkan hal itu, Anda seharusnya bisa berada dalam posisi yang tak tergoyahkan saat menghadapi Dowlings biasa. Bahkan jika Anda bertemu dengan Douwang yang kuat, Anda harus memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkannya. Kita sekarang harus menggabungkan kekuatan kita dalam persiapan untuk letusan api jantung yang jatuh. Suara Yao Lao seperti menembakkan peluru. Banyaknya kata-katanya menyebabkan Xiao Yan terus tersenyum pahit. Hanya beberapa saat kemudian dia benar-benar menghilangkan kata-kata itu. Sepertinya masih ada berbagai bahan untuk pil roh tanah kan. Setelah perlahan menelan berbagai macam pengingat dari Yao Lao, Xiao Yan merenung sejenak hanya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang terlewatkan oleh Yao Lao.
Segera, dia berbicara sambil tersenyum. Benda ini juga merupakan barang yang diperlukan. Jika tidak, bahkan jika dia mendapatkan Valen Heart Flame di masa depan, kemungkinan dia tidak akan berani menyentuhnya. Memang, namun, semua bahan itu adalah barang yang sangat langka. Anda perlu memperhatikan dengan cermat. Yao Lao terkejut sebelum dia segera mengangguk dan menjawab. Xiao Yan tertawa getir dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit biru sebelum dia tanpa sadar menghembuskan napas. Bukankah ada begitu banyak masalah yang merepotkan? Kenapa kamu mendesah? Apakah karena masalah Panget? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Xiao Yan berbalik dan melihat-lihat. Itu sebenarnya Wu Hao. Saat ini dia sepertinya telah pulih dari keadaan tidak sadarnya setelah dipanggang oleh Heart Flame. Hehehe, bukan apa-apa. Xiao Yan tertawa pelan sebelum berkata, ayo pergi. Kita harus kembali dan melihat dulu. Begitu dia mengatakan itu, dia memimpin untuk mempercepat langkahnya, dan terbang melalui jalan yang dia datangi sebelumnya. Wu Hao mengikuti dari belakang. Setelah hampir 40 hingga 50 menit, Xiao Yan dan Wu Hao secara bertahap mendekati tempat tinggal para siswa baru. Saat dia perlahan berjalan ke area tempat tinggal, jalan kosong menyebabkan mereka berdua kaget. Saat keduanya agak tertegun, sesosok manusia tiba-tiba berlari keluar dari dalam area tempat tinggal sambil terengah-engah. Ketika dia melihat Xiao Yan dan Wu Hao, kegembiraan segera memenuhi wajahnya. Dia berguling dan merangkak saat dia bergegas sambil berteriak, kepala, sesuatu telah terjadi. Apa itu? Xiao Yan buru-buru maju dan bertanya kapan dia mendengar teriakan keras dari murid baru ini. Ada seseorang yang ingin menarik beberapa siswa baru, tapi tidak ada yang setuju pada akhirnya. Alhasil, orang-orang itu ingin membuat masalah. Sekarang, mereka memaksa senior Sun Er dan Wu Jia untuk bertarung. Siapa yang datang? Ekspresi Xiao Yan tenggelam. Dia buru-buru berjalan menuju interior. Saat dia berjalan, dia menyuarakan pertanyaannya. Ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan, siswa baru itu tanpa sadar menjadi sedikit ragu-ragu. Adegan ini menyebabkan langkah Xiao Yan terhenti saat dia berkata dengan suara yang dalam, bicaralah. Orang yang memimpin mereka adalah Baisan. Murid baru itu hanya bisa membalas dengan senyum pahit setelah dia ditegur. Bajingan ini membalas kebaikan dengan menikam orang dari belakang. Setelah mendengar ini, ekspresi Xiao Yan dan Wu Hao langsung menjadi gelap. Ada sekelompok besar orang yang mengelilingi bagian tertentu dari wilayah pedalaman asrama siswa baru. Di antara kerumunan ini, ada dua kelompok orang yang saling berhadapan saat mereka saling memandang dengan cara tamak. Satu kelompok memiliki lebih banyak orang, sedangkan kelompok lainnya hanya memiliki lebih dari 10 orang. Namun, situasi di tempat itu tampaknya menjadi salah satu di mana kelompok yang lebih kecil memegang keuntungan. Sun Er, Wu Jia, jangan keras kepala. Aku sudah mengatakan kalau Panget milikmu ini pasti tidak akan bisa muncul di Inner Academy. Murid-murid baru adalah darah baru yang esensial dari banyak faksi di akademi dalam setiap tahun. Tidak mungkin bagi faksi untuk duduk dan melihatmu memegang semua darah baru di tanganmu. Yang memimpin kelompok yang lebih kecil adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih. Penampilannya yang tampan sedemikian rupa sehingga sangat mudah baginya untuk menarik kesan yang baik dari wanita. Namun, Sun Er dan Wu Jia di sisi yang berlawanan tidak menunjukkan kesan yang baik sedikit pun karenanya. Sebaliknya, mereka tidak menyembunyikan ekspresi jijik mereka. Ini masalah kami, tidak perlu bagimu, orang yang meninggalkan teman-temannya, untuk mengkhawatirkannya. Wu Jia tertawa dingin. Jika Anda tidak memiliki masalah lain untuk ditangani, silakan pergi. Tempat tinggal siswa baru kami tidak menyambut Anda di sini. Sun Er melirik Baisan sebelum dia berbicara dengan acuh tak acuh. Sikap kedua orang ini menyebabkan sudut mulut Baisan bergerak-gerak tanpa sadar. Wajahnya, yang awalnya dipenuhi dengan senyuman, juga menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin. Baisan, kenapa kamu harus mengatakan omong kosong seperti itu? Langsung serang dan hancurkan keangkuhan mereka. Pada saat itu, secara alami akan ada orang yang memilih untuk mengikuti kami dan pergi. Tawa tiba-tiba keluar dari seorang pria muda dengan tubuh kuat di sisi Baisan. Ketika pria ini berbicara, matanya sesekali menyapu lekuk anggun dari tubuh indah Sun Er dan Wu Jia.
Hehehe, saudara Fuao benar. Namun, sisi sebaliknya adalah perempuan. Jika kita bertempur tepat setelah kita datang, tidak dapat dihindari bahwa orang lain akan mengatakan bahwa kita tidak memiliki kemurahan hati, bukan? Baisan tidak berani mengabaikan pemuda itu. Yang terakhir adalah salah satu dari 3 Dowling yang kuat dalam gengnya, selain saudara sepupunya. Karena itu, dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. Hehehe, kamu benar. Fuao tertawa saat mendengar Baisan berbicara seperti ini. Tatapannya sekali lagi beralih ke Sun Er dan dia tersenyum sambil berkata, Junior Sun Er, Xiao Yan mungkin cukup kuat untuk dapat memimpin kalian semua menuju kemenangan di kompetisi berburu energi api. Sayangnya, dia tidak memiliki kualifikasi dalam akademi dalam. Anda juga bisa berhenti memiliki pikiran delusi tentang keberanian dan keteguhan hatinya. Mungkin dalam 1 atau 2 hari, setelah dia sangat menderita, dia sendiri akan membubarkan Panget milikmu ini. Tidak perlu khawatir tentang itu. Selama Xiao Yan GG belum membuka mulutnya, Panget ini tidak akan takut pada faksi manapun. Anda dapat mencoba jika Anda ingin membubarkan kami dengan paksa. Sun Er menatapnya sambil berbicara dengan suara dingin. Melihat Sun Er, yang wajah anggun dan indahnya tertutup oleh embun beku, senyuman di wajah Fuao menjadi lebih kaya. Dia mendecakkan lidahnya dan berkata, gadis yang keras kepala. Namun, itu benar-benar sesuai dengan keinginan saya. Bagaimana dengan ini? Karena wajah Anda, selama Anda menyerahkan 5 siswa baru hari ini, Gen Putih saya tidak akan datang dan menemukan masalah dengan Anda di masa depan. Apa yang kamu katakan? Kakak Fu. 5. Mendengar ini, ekspresi Baisan di samping berubah dan dia buru-buru membuka mulutnya. Tujuannya membawa orang ke sini bukan hanya untuk memiliki 5 siswa baru. Fuao melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Baisan. Dia tersenyum sambil menatap Sun Er dan berkata, tentu saja, Junior Sun Er pasti salah satu dari 5 orang ini. Wajah Baisan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam ketika kata-kata Fuao ini jatuh. Dia saat ini dapat mendengar bahwa orang ini sebenarnya memiliki niat terhadap Sun Er. Rasa dingin sekilas melintas di matanya. Saat tatapan Fuao menatap tajam ke arah Sun Er, dia tidak melihat ekspresi Baisan. Panget tidak akan menyerahkan 1 orang pun ke faksi manapun. Sun Er secara alami telah mendengar bagaimana Fuao mengambil kebebasan dalam kawanannya. Murid-muridnya yang cerdas menatap yang pertama. Beberapa saat kemudian, rasa beku di wajahnya tiba-tiba menghilang sepenuhnya saat dia berkata dengan suara tenang. Melihat Sun Er, yang sekali lagi menjadi acuh tak acuh, Fuao sedikit mengernyit. Dia tidak suka wanita menunjukkan ekspresi seperti itu. Dengan segera, senyuman di wajahnya juga perlahan menghilang. Dia berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, sepertinya aku hanya bisa menggunakan kekerasan. Saya ingin melihat kredibilitas apa yang Anda miliki untuk mempertahankan mereka setelah saya mengalahkan orang-orang kuat di Panget milik Anda. Lalu kamu ingin mencoba, wajah cantik Wu Jia sedingin es. Emerald Douki melonjak dari dalam tubuhnya. Kekuatan yang kuat menyebar di tanah kosong ini. Saat kekuatan Wu Jia meletus, puluhan siswa baru di belakangnya juga meraung marah. Banyak Doukis dengan warna berbeda berkerumun pada saat bersamaan. Tiba-tiba, daun-daun di tanah diguncang oleh Douki sampai mereka terangkat ke udara. Oh, gelombang mahasiswa baru ini memang seperti rumor yang beredar. Mereka sangat sombong. Fuao tidak bisa menahan senyum mengejek ketika dia melihat banyak Douki muncul. Dia menginjak-injak langkah kakinya dengan keras. Seseorang hanya bisa mendengar suara benturan yang dalam ketika Douki berwarna biru langsung menutupi tubuhnya. Saat Douki berguling, itu tampak kental seperti air laut saat berguling di sekujur tubuhnya. Saat Douki Fuao menyerbu keluar, kekuatan kuat yang beberapa kali lebih kuat dari siapapun yang hadir mulai menyebar di tanah kosong. Dia benar-benar hanya mengandalkan kekuatannya untuk menekan kekuatan banyak siswa baru. Hari ini, saya ingin Anda melihat perbedaan antara siswa yang lebih tua dan yang lebih muda. Fuao menjulurkan pinggangnya dan tertawa dingin. Baisan, bawalah orang-orang dan biarkan siswa baru ini mengerti bahwa hanya memiliki tulang yang kuat tidak akan membantu mereka untuk bertahan hidup. Baisan mengangguk sedikit, matanya melihat Sun Er di sisi berlawanan dengan cara yang rumit.
Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, serang. Mendengar tangisan Baisan, hampir 10 siswa yang lebih tua di belakangnya segera menjerit pelan. Tubuh mereka berubah menjadi bayangan saat mereka menembak secara eksplosif ke arah kelompok besar dengan cara seperti kilat. Aku akan memblokir Baisan. Sun Er, kau pimpin yang lain untuk menghentikan yang tersisa. Hu Jia menjabat tangannya yang lembut. Sebuah cambuk panjang berwarna hijau muncul. Cambuk itu mengayun sedikit dan suara petir terdengar di udara. Itu juga samar-samar membawa aroma yang tidak biasa. Iya, Sun Er mengangguk sedikit. Pupil matanya sedingin es saat dia melihat sosok manusia melesat secara eksplosif. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di tangan kecilnya yang seperti giok. Saat pertarungan akan dimulai, dan kelompok Baisan hendak berbenturan dengan kelompok Sun Er, bayangan hitam tiba-tiba menembus langit, segera membawa suara tajam yang merobek udara. Bayangan itu tiba-tiba melesat ke suatu tempat di antara kedua belah pihak. Seketika, ledakan disertai penyebaran debu mengisolasi kedua sisi. Alis Fuao sedikit berkerut saat dia memandangi wilayah yang dipenuhi debu. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin sepoi-sepoi yang membawa sedikit kelembapan tiba-tiba muncul. Itu segera meledak membasahi debu dan menyebabkannya jatuh. Saat debu jatuh ke tanah, penguasa besar berwarna hitam, yang dimasukkan ke dalam tanah berbatu keras, muncul di mata Fuao dan yang lainnya. Setelah tatapan mereka berhenti sejenak pada penguasa hitam itu, semua orang menoleh ke arah dua orang yang berdiri di belakangnya. Xiao Yan, Wu Hao, kupikir kalian berdua melarikan diri setelah mendengar berita. Benar-benar tidak terduga bahwa Anda berani kembali. Ekspresi Baisan berubah sedikit saat dia berbicara dengan dingin setelah melihat dua sosok manusia yang muncul. Tatapan Xiao Yan dengan dingin menatapnya. Setelah itu, dia melompat melewatinya dan berhenti di tubuh Fuao. Dia bisa merasakan bahwa orang ini adalah orang terkuat yang hadir. Melihat penampilan Xiao Yan dan Wu Hao, siswa baru Panget segera bersorak. Setelah semua hal yang terjadi selama periode waktu ini, Xiao Yan sudah menjadi tulang punggung sejati di hati mereka. Selama dia ada, mereka akan memiliki semangat bertarung yang diperlukan untuk bertarung dengan siapapun. Kalian berdua akhirnya kembali. Hu Jia diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat punggung kurus di depannya. Tidak peduli seberapa kuat hatinya, pada akhirnya adalah yang terbaik bagi seorang pria untuk berdiri di depan ketika menyangkut masalah seperti itu. Xiao Yan GG. Mereka tatapan Sun Er berhenti di punggung Xiao Yan saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Sun Er. Dia berkata dengan senyum tipis, "Ya, saya tahu. Serahkan sisanya padaku." Sun Er mengangguk dengan lembut dan lembut saat dia menatap punggung kurus itu. Dia menyukai caranya dipenuhi dengan kepercayaan tidak peduli apa yang dia lakukan, seperti ketika dia masih muda. Kamu adalah Xiao Yan. Fuao menatap Xiao Yan, lalu melirik kelembutan Sun Er yang sangat berbeda dari sikap dinginnya tadi. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya dan berbicara dengan senyum dingin. Dia adalah Xiao Yan, pemimpin siswa baru ini saat ini. Baisan menyela dan memberitahunya. Baisan, sungguh tidak terduga bahwa kulit di wajahmu itu sebenarnya sangat tebal. Mataku benar-benar kusam di masa lalu. Xiao Yan melirik Baisan dan tertawa saat dia berbicara. Ada ejekan yang tidak bisa dia sembunyikan dalam tawanya. Diejek dalam masalah seperti itu, kehijauan tanpa sadar muncul di wajah Baisan. Dia dengan muram melirik Xiao Yan dan dengan dingin berkata, "Kamu bisa menjadi sombong. Saya telah mengatakan bahwa di Akademi Dalam, saya memiliki banyak cara untuk berurusan dengan Anda. Selain mengandalkan kekuatan orang lain, apalagi yang bisa kamu lakukan?" Xiao Yan tertawa dengan acuh tak acuh. "Kamu, baiklah, berhenti berdebat." Fuao melambaikan tangannya dan menyela mereka berdua saat mereka saling mengejek. Dia mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan dan berkata dengan tenang, "Aku tidak akan berdebat denganmu. Serahkan 15 siswa baru kepada kami, geng putih dan kami akan segera meninggalkan tempat ini. Dan jika saya tidak menyerahkan apapun." Tangan Xiao Yan ditempatkan di gagang penggaris di depannya saat dia bertanya sambil tertawa dingin. "Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai gengsimu benar-benar hilang di depan para siswa baru ini." Fuao membuka mulutnya dan tertawa.
Gigi putih lebatnya mengeluarkan rasa dingin. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia memutar lehernya dan baru saja mengambil langkah maju ketika Wu Hao, yang berdiri di sampingnya tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Yang terakhir bertanya, "Izinkan saya. Orang ini adalah Dou Ling. Mungkin agak sulit bagimu untuk mengatasinya sekarang." Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mendorong tangan Wu Hao dan perlahan maju selangkah. Tatapannya berhenti di tubuh Wu Hao dan tertawa pelan, 1 lawan 1. "Jika Anda menang, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Jika Anda kalah, Gen Putih Anda tidak boleh menemukan masalah dengan gerbang PAN kami dalam waktu 3 bulan. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu berani menerimanya?" Mata Wu Hao langsung menyipit saat mendengar ini. "Kakak Fu, jangan setuju dengannya. Orang itu memiliki beberapa kartu truf yang kuat. Ketika dia menggunakannya, itu cukup untuk dengan mudah bersaing dengan Dou Ling. Terakhir kali, bahkan Luo Hao dikalahkan oleh tangannya." Baisan di samping buru-buru melanjutkan, "Kita semua bisa menyerang bersama. Meski ada banyak murid baru, mereka pasti tidak akan bisa menghalangi kita semua. Tidak perlu, Luo Hao itu hanyalah seseorang yang baru saja memasuki kelas Dou Ling. Mengalahkan dia bukanlah apa-apa." Wu Hao melambaikan tangannya. Tatapannya menatap Xiaoyan dengan saksama. Segera, itu berbalik ke arah Sun Er di belakang saat dia membuka mulutnya dan tertawa. "Mengapa kita tidak mengganti taruhannya? Jika aku menang, serahkan 15 orang ke Gen Putih dengan dia di antara mereka. Jika saya kalah, Gen Putih tidak akan menemukan masalah dengan kalian semua selama setengah tahun. Apa yang kamu katakan?" Senyum di wajah Xiaoyan berangsur-angsur menghilang sampai penampilannya yang gelap dan serius sesaat kemudian memiliki beberapa keganasan yang tersembunyi di dalamnya. Seekor naga memiliki sisik yang tidak bisa disentuh. Mereka yang melakukannya akan mendatangkan murka. Skala Xiaoyan yang tak tersentuh tidak diragukan lagi adalah gadis yang telah menaruh semua pikirannya padanya sejak mereka masih muda. "Xiaoyan GG, bersaing." Suara lembut tiba-tiba terdengar dari belakang Xiaoyan. Segera, tangan lembut yang tampaknya tanpa tulang dengan lembut memegang tangan Xiaoyan dengan erat. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia menoleh dan menatap wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum dengan anggun. Sedikit memiringkan tubuhnya, dia mendekati telinga wanita muda itu di bawah wajahnya yang sedikit memerah. Menggunakan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar, dia perlahan berkata, "Nak, aku akan menyingkirkan Gen Putih setengah tahun kemudian." Iya, wanita muda itu tiba-tiba tersenyum. Senyumannya indah, lembut dan mengharukan, menyebabkan hati mereka yang berada di sampingnya tergerak. Dia tidak pernah meragukannya sejak dia masih muda. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.